Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi peserta yang lulus P3K. Langkah pertama, peserta dapat masuk melalui sscasnbkn.go.id. Kemudian klik login. Langkah pertama, setelah peserta login, silakan mengisikan username, nick, dan password pada akun yang telah dibuat saat registrasi. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Jika peserta memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka akan muncul kotak peringatan. Jika peserta telah yakin, maka silahkan klik iya. Jika masih ragu, dapat klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop-down list sebelumnya. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di layar, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CHANS dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim DRH. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silahkan isi garis. Gelar hanya berupa singkatan, contoh DR, Eskom, AMD, tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Untuk jalan, silahkan kasih garis jika tidak ada jalan di lokasi para peserta. Alamat lengkap. Alamat lengkap hanya diisi nomor, RT, dan RW, tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian isikan kode pos, tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk mata, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, hobi, dan keterangan hobi. Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, silakan klik tombol pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silakan ubah data, setelah itu simpan. Isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD hingga SMA. Untuk menambahkan pendidikan, silakan klik tambah pendidikan. Kemudian pilih tingkat pendidikan.
jurusan, nama sekolah, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatanganan ijazah. Misalnya untuk SD, tingkat pendidikan SD, jurusan sekolah dasar, nama sekolah silahkan tulis. Untuk akreditasi, apabila tidak tahu maka tidak usah diisi, dikasih strip saja. Tempatnya diisi nama kota atau negara. Nomor ijazah biasanya ada di bawah ijazah. Tanggal ijazah, nama pejabat, kemudian simpan. Lanjut ke tambah pendidikan SLTP. Jurusan SLTP, nama sekolah silahkan diisi. Akreditasi jika tidak ada bisa dikosongi. Tempat, nama kotanya, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatanganan ijazah. Kemudian bisa dilanjut tambah pendidikan ke SMA atau SLTA. Jurusan, biasanya ini jurusan itu udah ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia bisa ditulis. Misalnya SMA IPA. Kemudian nama sekolahnya ditulis, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatanganan ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Nah, Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Jika teman-teman pernah mengikuti kursus, maka isilah pengisian riwayat kursus. Tapi jika tidak pernah, maka tidak perlu diisi. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Untuk riwayat pekerjaan bisa ditambahkan klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Kemudian silakan klik tambah pekerjaan, kemudian instansi. Teman-teman bisa memilih apabila tidak bekerja di instansi pemerintah bisa dikosongkan. Kemudian isi instansi atau perusahaan. Kalau guru biasanya diisi nama sekolahnya, kemudian jabatan. Kalau guru bisa disesuaikan dengan akun GTK-nya, tanggal mulai sesuai SK, tanggal selesai, gaji pokok per bulannya berapa, kemudian surat keputusan, nomor SK-nya berapa, tanggal SK-nya, kemudian pejabat. Pejabat di sini adalah contohnya misalnya direktur, kepala sekolah, bukan nama pejabatnya. Kemudian jika selesai bisa simpan. Klik tombol tambah riwayat penghargaan jika memang memiliki penghargaan. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom, peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Apabila tidak memiliki penghargaan, bisa dikosongi. Begitu juga bagi tambah riwayat prestasi. Untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Misalnya klik tambah riwayat prestasi. Namanya juara, misalnya juara 1 Taekwondo PON Papua, tingkat nasional tahun 2021. Kemudian simpan. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga.
Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, suami atau istri, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua atau bapak dan ibu. Untuk menambahkan riwayat keluarga, teman-teman bisa menyesuaikan, misalnya jika ingin menambahkan riwayat istri atau suami, klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang yang wajib diisi secara lengkap. Kemudian bisa klik tambah riwayat anak. Untuk menambahkan data anak, jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik NIP, anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis mengeluarkan data tersebut. Jika anak bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang atau yang wajib diisi secara lengkap. Hal ini berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua atau bapak dan ibu. Teman-teman bisa mengisi NIK, nomor kakak, NIP-nya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan atau institusi, jenis kelamin, kemudian status hidup. Jika sudah, silakan teman-teman simpan. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Pada keterangan lain-lain ada nomor SKCK, tanggal SKCK, nama pejabat penandatangan SKCK, nomor surat keterangan sehat jasmani rohani, tanggalnya, nama dokternya, nomor surat bebas nafsa, tanggalnya, nama pejabatnya, dan keterangan lain yang perlu dianggap. Nah, di sini, bila memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor suket jasmani atau nomor suket rohani. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan, jasmani dan rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter penandatanganan. Semua ditulis dan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nama dokter, tanpa gelar ataupun jabatan. Contohnya, Dr. Susanto, maka hanya diketik Susanto. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan tanggal yang berbeda, maka masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani. Pengisian data keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim DRH. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda ditandai dengan bintang. Nah, jika teman-teman sudah mengisi semuanya, isi CAPTCHA, kemudian klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir,
DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SS Chance di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen yang berada di box berwarna kuning. Teman-teman mencetak DRH, silahkan teman-teman upload foto terbaru dengan klik unggah di file pas foto formal terbaru. Jika tidak diunggah, maka foto teman-teman akan seperti foto yang digunakan ketika mendaftar. Di sini sudah ada ketentuan unggah dokumen. Format berkas yang diterima PDF dan JPG atau JPEG untuk pas foto. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dan maksimal adalah 1000 KB kecuali pas foto. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani, kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabung menjadi satu file PDF. Berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Nah, di situ ada nama, kabupaten atau kota tempat lahir, tanggal lahir itu harus diisi menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam. Kemudian, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Kemudian akhiri proses pengisian DRH. Setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup. Kalau memang sudah yakin, maka silahkan klik iya. Data sudah tidak bisa diubah lagi karena ini sudah selesai. Anda telah mengisi dan mengirim data riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi Chance melalui situs resmi BKN dan instansi pilihan Anda. Berarti ini sudah selesai, teman-teman, sudah bisa log out. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bisa membantu teman-teman dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.